Konflik soal nama band Kotak terus bergulir. Kali ini, 3 mantan personelnya yaitu Posan Tobing, Pare, dan Ices, secara tegas menyuarakan keberatan atas pengukuhan nama Kotak yang diklaim dilakukan tanpa izin mereka sebagai pendiri awal. Masalah ini bermula saat nama Kotak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual oleh formasi band yang sekarang, yakni Sheila, Tantri, dan Chua. Hal itu memicu kemarahan dari Posan dan rekan-rekannya karena mereka tidak mengetahui hal tersebut. Persoalan ini telah dibawa ke jalur hukum sejak 15 November 2024, namun gugatan mereka ditolak Pengadilan Negeri Sleman dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tak menyerah, mereka kini mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bang Posan, mungkin kenapa Bang akhirnya baru mengajukan gugatannya itu November tahun lalu ya? Kenapa nggak dari dulu udah melakukan gugatan ini? Karena kami nggak tahu. Kami nggak tahu. Mereka nggak tahu, ya kan? Ini ya kan, mereka kan saya tanya tuh, ya mereka datang tuh mereknya diperpanjang lagi kan begitu, ya. Bisa nggak dipersoalkan? Saya bilang ini kecil kemungkinan mempersoalkannya. Nah, akhirnya kemudian mereka cerita, oh mereka kok tega banget, padahal dulu sudah ada begini sejarahnya, bahkan udah ada ininya. Loh, ketika saya lihat seperti ini, maka saya mengatakan dia prestasi dong. Dia harusnya nggak buat hal seperti ini. Baik sebelum ada merek ataupun sesudah ada merek, dia nggak harusnya masuk ke dalam kesepakatan ini kalau etikanya baik. Nah sekarang saya tanya, sesuatu yang diperoleh dengan patut diduga dengan etiket yang tidak baik, apakah itu juga sah secara hukum? Kalau semua bilang sah, maka mulai hari ini siapapun boleh mendapatkan sesuatu dengan cara yang melanggar hukum. Itu dia kuncinya di situ. Kalau dari Bang Posan dan Kak Pare mungkin melihat kemarin yang berita sempat ramai, mungkin apa yang berdampak ke kalian itu? Buat saya dampaknya cuman gini, dari segi ini sih, dari segi hati kecil saya aja bilang, ini orang kok sejarah itu kan ada. Kotak itu berdiri tahun 2004 dan mungkin teman-teman di sini juga tahu, saya yakin tahu lah. Kotak itu tahun 2004 berdiri, terus tiba-tiba didaftarkan secara diam-diam, kami nggak tahu. Terus adanya seperti itu, pada waktu daftar tuh kok pada, terutama Sheila ya, kok tega ya, itu aja. Kok bisa? Kita tuh musisi loh, kita tuh terdidik untuk menjadi seniman, bukan dengan cara yang kurang mulia seperti ini. Kan bisa diomongin baik-baik dulu dan lain-lain. Gitu. Banyak hal yang membuat kami menjadi melakukan hal seperti ini ya, karena memang buat kami ini nggak fair. Buat kami ini nggak fair. Ya mungkin terutama Julia Angel atau Pare. Dia kan yang membuat nama Kotak awal itu kan si Pare. Artinya berdasarkan idenya dia. Lalu kami berempat dulu mengokekan, oke Pare, namamu yang kita bikin ya dengan nama Kotak gitu. Lalu nama ini kami bawa ke label ya, dan kami sign dengan label pada waktu itu ya berempat. Kok tiba-tiba ada di Haki, kok pendaftarnya itu adalah, pemiliknya itu adalah Tantri, Sheila, dan Chua. Nah, kami melalui kuasa hukum kami bertanya kepada Sheila, lalu ya jadinya begini. Jadi dia nih, Sheila si Pare juga orang bukan pengangguran, saya juga bukan orang pengangguran. Ices apalagi juga, dan kami masih aktif bermusik, ngeband, berbisnis dan lain-lain. Jadi andaikan mereka ngomong aja gitu mungkin clear. Masalahnya diam-diam ini yang bikin kita sebel. Jadi bukan orientasinya uang. Bukan orientasinya uang. Etikat baik. Etikat baik. Netizen selalu bilang lu BU, lu ini, enggak, bukan orientasinya uang. Serius, bukan orientasinya uang. Ini ada nilai sejarah yang harus diluruskan kembali. Ada nilai sejarah yang tidak boleh berubah. Tahun 2004 founder atau pendiri Kotak itu adalah Pare, Posan Tobing, Ices, dan juga Sheila. Itu tidak boleh berubah.